Kau yang memaksa, bukan kami. Tar dulu, Os. Saya selesai dulu. Dengar ya. Gimana sih Kisah Rasul 2 ayat 23 24 saya baca dulu. Dia yang diserahkan Allah. Nah, ini adalah Bapa kan. Menurut maksud dan rencananya. Yang diserahkan ini Yesus, ya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, ini bicara kepada bangsa Israel. Nah, jadi Tuhan yang Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu bunuh dan kamu salibkan dan kamu bunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Nah, saya jelaskan kepada kalian mengenai rencana iblis. Oke, Bang, bentar. Yang telah kamu bunuh, bentar dulu. Yang telah kamu bunuh, kamu ini siapa? Kamu itu orang Yahudi yang dirasui iblis itu. Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang telah kamu bunuh ini adalah kamu orang yang dirasuki iblis. Apakah pembunuhan atas rencana iblis atau Bapak? Di sini diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ya jelas rencana Bapa. Rencananya yang telah kamu bunuh. Siapa yang membunuh di sini? Jadi rencana iblis berpadu dengan rencana Bapak. Dia yang saya ikutin loh, Bang. Itu benar Ustadz. Jadi Bapak itu kerjasama sama orang-orang Yahudi untuk pembunuhan terhadap Yesus. Iya, diikutin loh narasinya. Dengar dulu. Saya mau jelaskan tujuan iblis merencanakan dengan tujuan Bapak. Tafadhal lagi. Jadi merencanakan Yesus mati, iblis iya, Bapak iya, tapi kita mau bahas tentang tujuan Bapak dan iblis beda. Loh, sama-sama tadi atau tidak sama-sama? Samanya. Bang John. Ya, lanjut Bang Emil. Ya. Yang Anda bacakan tadi pernyataan Yesus atau pernyataan siapa, Bang John? Aturan jangan dipotong-potong gitu, Bang. Biarin nama yang satu orang dulu baru ganti gitu. Sudah minta sama Bang Hasan tadi, Bu. Kita semua pasti kita kalau model begini berdiskusi. Kita juga mengerti enggak? Kita orang Manado. Kita juga pasti kok dengan baputar. Kita bukan baputar. Kita mau baca mau baca data. Kita mau baca. Kita kan dikasih kesempatan. Jadi host undang kita. John, ngana baca ayat tadi. Itu ayat kita cuma tanya ayat itu pernyataan Yesus atau bukan? Yang ngana baca terakhir tadi. Ini kan menceritakan. Nggak, kita cuma tanya pernyataan Yesus atau bukan. Murid-murid Yesus menceritakan. Nggak, ini orang tanya apa? Kita cuma tanya simpel. Itu pernyataan Yesus atau bukan? Ini kan mengisahkan tentang Yesus, diceritakan oleh murid-muridnya. Begini ya, yang kita tanya itu pernyataan Yesus atau bukan? Itu saja yang Anda jawab. Tidak ada Yesus di sini. Bukan, oke. Kita minta Ngana buka Yohanes 8:44. Itu Yesus yang bicara. Buka, Jo. Tunggu dulu. Yohanes 8:44. Itu Yesus yang bicara. Tunggu dulu. Jadi sampai di ayat ini sehubungan Yesaya 53 Nganda, itu bukan Yesus yang bicara. Itu bukan Yesus yang bicara. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Memang bukan Yesus yang bicara sini. Murid-muridnya berbicara begini. John. Bagaimana kok aja dulu. Ayat itu muncul setelah penyaliban Yesus. Itu jauh setelah Yesus tidak ada, baru ayat itu muncul, dikatakan bahwa Yesus itu mati karena kehendak. Itu kan bisa. Kalau bicara kehendak, jauh sebelum terjadi itu berbicara kehendak. Begitu. Yang Anda baca tadi itu pernyataan orang yang bukan keluar dari mulut Yesus, pernyataan orang yang setelah mati.
Ya ini kan murid Yesus atau bukan yang bicara ini? Hah? Bukan. Kan kita lihat di judul. Coba lihat di judul. Cara murid-murid. Ngana buka Yohanes 8. Begini, buka Yohanes 8. Dengar dulu, ini khotbah Petrus. Itu Yesus yang bicara. Khotbah Petrus. Jadi Petrus berkhotbah tentang apa yang menimpa Yesus. Ngana percaya Petrus atau Yesus? Ngana percaya Yesus atau Petrus? Ini kan Petrus murid Yesus. Petrus berbicara apa yang terjadi dengan Yesus itu terjadi karena Petrus tahu itu dinubuatkan. Dengar John. Bagaimana John, Yohanes 8:44 Yesus yang bicara. Coba ngana Yesus bicara apa? Lihat John. Apa Yesus bicara? Ini Petrus berbicara tentang apa yang dialami Yesus sudah dinubuatkan. Kamu diminta baca apa Yesus sampaikan, kamu tidak berani, kamu bertahan. Ini pernyataan murid. Kamu lebih ikuti apa Yesus katakan atau orang lain katakan? Saya tanya, jujur saja. Jujur saja. Kita ikut mana coba kita mau baca ayat tadi. Yohanes 8:44. Buka John. Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Ntar ini tidak tahu terang itu lampu. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa di ayat itu? Iya. Di situ dikatakan pembunuh itu bapaknya siapa? Bagi pelaku pembunuh, bapaknya siapa? Iblis. Yesus yang bilang ya. Iya. Yesus yang bilang, Yesus yang bilang. Berarti yang membunuh Yesus itu, ya berarti yang membunuh Yesus itu atas keinginan bapaknya iblis atau bukan? Ini ayat Yesus katakan. Yesus yang bicara. Yang melakukan pembunuhan itu dia mengikuti kehendak siapa? Iya, mengikuti kehendak siapa di situ? Dia yang melakukan pembunuhan ikut kehendak siapa itu? Dia bilang, Yesus bilang ikut kehendak siapa? Iya, siapa? Ikut kehendak iblis. Iya, jelas berarti penyaliban Yesus itu pembunuhan atau bukan? Saya tanya. Pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan ikut kehendak siapa? Itu Yesus bilang. Karena dari tadi ada bandingan atau jangan lari. Kita mau lari kemana-mana dulu ya. John, jangan lari kemana-mana dulu John. Jangan mau lari kemana-mana. Ya, dengar ya. Di sini jelas Yesus bilang yang melakukan pembunuhan itu bapaknya siapa? Iblis. Yesus bilang. Berarti yang melakukan pembunuhan melakukan apa? Perintah siapa? Perintah iblis. Ini Yesus yang ngomong, Yesus yang bicara kan. Nggak tahu tuh. Yesus yang bicara. Nah, sekarang kalau yang lakukan pembunuhan itu atas perintah iblis, kok ngapa yang mau bantal ini kalau Yesus yang bilang begitu? Iya, tadi sebelumnya kita bilang. Dengar. Ini Yesus yang bilang, bukan Markus, bukan Yohanes. Ini Yesus yang bilang. Kira-kira Ngana baru naik atau dari awal ada bandingan? Dengar ya John. Ngana mau bandingkan Yesus di situ di Yohanes 8:44. Apa Yesus ngomong? Apa Yesus ngomong di itu? Iya, pembunuhan itu. Iya. Yang melakukan pembunuhan dia mengikuti siapa? Ini Yesus yang bicara ini. Iblis. Ya udah selesai.
Aduh, ngana itu no, ngana kalau dari awal kita kalau dibilang iblis iya. Kita ada urusan dari awal. Yang jelas Yesus bilang yang lakukan pembunuhan itu dia mengikuti kehendak iblis. Iblis menjadi bapaknya. Betul. Ya udah selesai. Berarti yang Yesus dibunuh atau rencana siapa? Yesus dibunuh atau perintah siapa? Iblis. Selesai. Berarti ngana mengerti waktu Yesus bilang Petrus, iblislah bapamu. Ngana mengerti ngana. Ngana ikut Yesus bilang atau Petrus bilang? Itu Tuhan bilang. Nah, itulah. Dia banding-bandingkan antara Yesus sama Petrus. Inilah botolnya kamu ini. Nggak, jujur kamu coba torang cari itu waktu Petrus bilang Yesus. Kita tanya ngana ini ikut Yesus atau Petrus? Kita ikut Tuhan, kehendak Tuhan, iblis Tuhan mati. Ngana ikut Yesus berbicara atau Petrus berbicara? Bang Gembel Yesus lah. Sedikit masuk Bang Gembel, Bang Gembel. Bang John, saya mau tanya Bang John, apakah kehendak iblis dengan kehendak Bapa sama? Jawab. Samanya di dalam di dalam matinya Yesus. Jawab dulu. Iya sama. Oke, sama ya. Berarti iblis sebagai pembunuh manusia, Bapak juga sebagai pembunuh ya? Iya. Oke, ya udah, Bapak sebagai pembunuh udah selesai. Saya buktikan kenapa Bapak menghendaki itu. Iya, udah selesai. Berarti kehendak iblis dengan kehendak Bapak sama, udah selesai. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, pernah ada iblis ketemu Bapak? Apa? Pernah ada iblis ketemu Bapak? Pernah. Nah, adakah Bapak berencana membunuh dan iblis sama-sama merencana membunuh Yesus? Oke, Bang, ketika iblis disebut sebagai pembunuh manusia, berarti atas kehendak siapa ketika manusia terbunuh? Kehendak iblis. Kehendak iblis. Apakah dengan kehendak Bapa sama? Sama. Ya sudah sama. Bapak adalah pembunuh, iblis adalah pembunuh manusia, Bapak adalah pembunuh manusia. Udah pembunuh sama-sama pembunuh. Udah selesai. Sekarang saya tanya supaya kita bisa bedakan kenapa iblis membunuh, kenapa membunuh model tujuan. Jangan dibedakan lagi. Tujuan Bapak lain tujuan iblis, walaupun iblis Yesus mati, rencana Bapak iya, iblis iya, tetapi tujuan iblis dan Tuhan beda. Oke, coba saya tanya Anda, iblis sebagai pembunuh manusia, sebentar. Ketika iblis sebagai pembunuh manusia terlaksana tidak pembunuhannya? Terlaksana. Ya sudah, Bapak melaksanakan atas rencana iblis, udah selesai. Apakah sekarang pertanyaan saya, apakah iblis tahu Tuhan akan membangkitkan Yesus? Apa, Bang? Apakah iblis tahu kalau Yesus akan dibangkitkan Tuhan? Loh, berarti Yesus bukan Tuhan, sepakat ya? Iya, Yesus manusia. Iya, tadi saya manusia, iya, Tuhan iya. Pertanyaan saya, apakah iblis tahu kalau Yesus itu? Apakah iblis mengetahui Yesus akan dibangkitkan Tuhan? Yang dibangkitkan Tuhan atau manusia? Apakah iblis tahu Yesus akan dibangkitkan? Iya, yang dibangkitkan ini Tuhan atau manusia? Ya, manusia dan Tuhan lah. Loh, berarti Tuhannya juga dibangkitkan? Iyalah. Tuhan membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhannya dibunuh karena, Bang, saya mau tanya, Bang, definisi dibangkitkan bangkit dari kematian tidak? Bangkit dari kematian. Oke, ketika kamu nyatakan Tuhan yang bangkit, berarti yang mati Tuhan atau bukan? Yang mati dagingnya, manusianya. Loh, yang bangkit Tuhan atau bukan? Yang bangkit Tuhan Yesus. Yang bangkit Tuhan. Definisi bangkit dari kematian tidak? Kan keilahiannya menyertai manusianya.
Tapi keilahiannya tidak mungkin mati. Makanya dagingnya manusianya yang mati. Ilahi atau manusianya, Bang? Nyawa manusianya hilang. Enggak, yang bangkit ilahinya atau manusianya? Kedua-duanya. Berarti ilahinya mati. Tidak mati. Loh, definisi bangkit apa, Bang? Bangkit itu hidup dari kuburan. Ya, berarti hidup lagi. ilahi hidup dari kuburan. Sepakat ya, Bang ya? Saya ikutin loh, Bang. Loh, bingung ya? Loh, ya nggak bingung, Bang, sudah terjawab. Kami nggak ada kebingungan lagi. Jadi dengar ya. Definisi bangkit adalah bangkit dari kuburan. Kuburan ilahi bangkit berarti ilahi bangkit dari kuburan. Udah selesai. Iya. Kan ada ayatnya ya, Yesus ada, manusia dan keilahiannya ya. Pernah baca enggak? Yesus itu manusia, Bang. Siapa bilang Yesus bukan manusia? Kita ini manusia punya tubuh, jiwa dan roh ya. Manusia, tubuh, jiwa dan roh. Oke. Kita hidup, kita berasal dari Tuhan. Kita bernapas, napas hidup diberikan oleh Tuhan. Nah, Yesus yang menjadi manusia ini diberikan juga napas. Nah, roh itu, keilahiannya ini kita tidak bisa gambarkan dengan bahasa manusia secara detail. Bang, rohnya Yesus berasal dari Tuhan tidak, Bang? Berasal dari Bapa. Berasal dari Bapa. Rohmu berasal dari mana, Bang? Dari Bapa juga. Apakah kamu Tuhan? Saya bukan Tuhan. Yesus Tuhan tidak, Bang? Yesus anak Allah yang tunggal. Tuhan atau bukan? Tuhan. Saya bukan pertanyaannya atau tidak, Bang. Saya bukan Tuhan karena selamat malam, Bu. Iya, tapi emang santun dia nggak menghujat. Lanjut Ustaz, kalau mau dilanjut. Santun lah, kan ini si Jerry. Emang nggak paham Bunda dari tadi. Ini si Jerry dia. Enggak, bukan Jerry nih, bukan Jerry. Bukan. Ya, nah, jadi enggak gini, Bang. Bukan ini Bang John ini, Bang Kris ini, Bang Kris Walujan. Iya, Bu, iya benar, Bang Kris Walujan ini. Jadi kita ini kan sedang membahas Tuhan yang menjadi manusia. Ini case ini ya? Kristen juga ya? Kak, case ini cewek kan tadi? Iya, Bu. Kenapa sih kalian nggak bisa bedakan apa Tuhan, apa manusia? Justru kami yang bisa bedakan loh. Bu Kes, dari agama apa, Bu? Kalau boleh kami tahu. Saya Kristen. Oh iya, siap. Oh iya. Oh berarti oke, Pak. Bu, gini Bu, saya mau tanya Bu. Gini, pertanyaanmu kan gini, Yesus itu manusia atau Tuhan kan begitu? Saya analogikan begini. Prabowo itu presiden atau manusia? Kau pertanyaanmu kayak gitu, makanya kau terus Oke, saya jawab. Saya tanggapi. Kau bedakan dulu apa manusia, apa Tuhan. Tuhan itu kan gelar. Sebentar, Tuhan itu kan gelar. Kalau manusia itu kan ya, hakikatnya sebagai manusia. Jadi pertanyaanmu Muslim selalu seperti ini. Tuhan itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya keduanya benar. Sama dengan kau tanya Prabowo itu manusia atau presiden. Seperti itu pertanyaanmu. Makanya kau selalu melanggar. Oke, saya ikutin Bu. Saya ikutin Bu. Ketika kamu menyatakan Prabowo itu hakikatnya manusia atau bukan Bu? Saya mau tanya dulu Bu. Iya, manusia. Oke, manusia. Ketika kamu bertanya ketika kamu mengetahui Yesus itu hakikatnya apa, Bu? Yesus itu dia kan hakikatnya sebenarnya Allah karena dia dari Allah sang firman. Makanya dia punya dui natur. Bedanya seperti itu. Kalau Prabowo tanya dulu sebentar. Dengar dulu, kau kan minta pengertian
penjelasan kau harus menyimak supaya kau ada ilmu dikit bertambah. Bu, definisi hakikat apa, Bu? Definisi hakikat. Dia pada dirinya yang sebenarnya. Nah, kalau Prabowo kan dia nggak punya donatur. Itulah bedanya dengan Yesus. Yesus itu punya donatur. Dia sekaligus Allah, sekaligus manusia karena dia sudah menambahkan manusia pada jabatan berarti ya. Contohnya apa? Bentar Bang Jinas. Contohnya ketika Yesus berlayar, sebentar Pak, biar kadrun-kadrun ini ngerti ya. Contohnya apa? Dia punya donatur. Contohnya, ketika dia berlayar bersama murid-muridnya kan dia tertidur. Itulah sisi kemanusiaannya. Dia tidur karena dia manusia sejati. Nah, keilahiannya lah ketika dia dibangunkan oleh murid-muridnya, dia menghardik badai dan badainya tenang. Kamu nggak paham itu. Kamu selalu Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Pertanyaan dari 1400 tahun yang lalu kau tidak pernah maju. Move on dong, Kadrun. Oke. Bu, definisi hakikat Ibu sudah mengetahui adalah dalam keadaan yang sebenarnya. Dan Yesus memiliki dua natur. Natur mana yang disebut Tuhan, Bu? Manusianya atau yang tidak manusianya? Jawab. Ya, kamu kan sudah tahu kan. Jawab dulu pertanyaan saya. Kan sudah saya jawab, masa pertanyaanmu ulang-ulang terus? Memiliki dua natur, manusia dan ilahi. Yang mana yang dituhankan, manusianya atau bukan? Yang dituhankan ya ketika dia manusia, dia adalah Tuhan. Manusia sudah selesai. Ya karena tidak bisa dipisahkan. Kamu menuhankan natur manusia. Oke, saya tanya kamu, yang kamu taati mana? Al-Quranmu atau Allahmu? Mana yang kau taati? Allah yang kami taati. Macet. Firmannya nggak kau taati? Firmannya? Yang berarti Al-Quran itu adalah firman. Berarti bukan Allah ya. Loh, gimana sih? Macet kau. Loh, kok macet? Yang kau taati mana? Al-Quran atau Allahmu? Mana yang kau taati? Bang Hasan, izin Bang. Yang kau taati mana? Macet kau. Yang kau taati mana? Al-Quran atau Allahmu? Mana yang kau taati? Jawab. Ibu. Iya. Saya tanya, Ibu taat pada Bible enggak, Bu? Ibu taat pada Bible ya? Ya taat, karena berisi menurut firman Ibu, Tuhan. Yesus itu Bu, jangan terlalu ini, Bu. Terlalu panik, biasa aja. Jadi menurut Ibu, Yesus itu udah tenang Bu. Jadi menurut Ibu, Kau jawab dulu pertanyaan saya tadi. Yang kau taati mana? Al-Quran atau Allah? Yang kau taati mana? Bu, sebentar. Tinggal jawab aja. Sekarang begini. Ya setelah itu kita lanjutkan. Kau jawab gantian. Iya, saya jawab. Susah banget. Sebentar. Allah itu adalah Tuhan. Al-Quran itu bukan Tuhan, Bu. Terus, tapi nggak mau ditanya. Al-Quran itu bukan Tuhan, Bu. Al-Quran itu bukan Tuhan. Al-Quran itu bukan Tuhan. Sama-sama diikuti, tapi Al-Quran itu bedanya dengan Anda mengikuti Bapak, kan? Mengikuti Yesus, Anda menuhankan dua-duanya. Sementara kami tidak. Kami menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan Tuhan, Bu, tapi perkataan Tuhan. Ketika firman Allahmu itu dituliskan ke dalam buku, yang kau taati mana? Al-Quran atau Allahmu? Dua-duanya ditaati. Itu sama itu perkataannya. Oh, enggak sama. Sama, tapi bedanya dengan Anda, gini. Bedanya dengan Anda gini. Oh, firman Allahmu mentok hanya bisa jadi bedanya dengan Anda menuhankan Yesus. Bisa jadi manusia. Firman Allahmu mentok jadi buku. Mentok hanya bisa jadi buku. Bang Jonas, begini Bu Kes. Ya, Ibu Kes begini. Kami menaati Allah dengan mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu berisi perintah-perintah Allah. Kami menaati Tuhan kami lewat situ, dengan cara itu, dengan ajaran Nabi kami dan atas perintah-perintah di dalam Al-Quran. Nah, saya balik tanya sama Ibu. Ibu bilang Ibu taat pada Bible. Nah, saya tanya sama Ibu nih, Bu.
Ibu bilang Yesus Tuhan, ya kan? Di dalam Bilangan 23:19 dikatakan Tuhan bukan manusia, bukan juga anak manusia, Bang, Bu. Di Bilangan 23:19. Itu Bibel Anda yang ngomong. Ya. Tuhan bukan manusia. Udah bisa aku jelaskan. Iya, udah bisa aku jelaskan. Tuhan bukan manusia. Ya, silakan. Nah, jadi sudah jelas ya. Ketika kami menaati firman yang jadi manusia bernama Yesus, artinya kami sama dengan menaati Bapa. Oke, itu ya. Udah clear ya. Jangan kau tanya ulang karena kan ketika ya sabar dulu, aku pasti jawab. Artinya ketika kau menaati Al-Quran, kau menaati Tuhanmu. Oke, di dalam Bilangan itu, di dalam aku hanya menegaskan di dalam Bilangan Allah itu memang bukan manusia. Siapa bilang Allah itu manusia, coy? Allah itu ya Allah manusia ya manusia. Kau dengar dulu. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah ya itu Allah. bedanya. Manusia ya manusia. Dengar dulu. Allah itu Tuhan atau bukan, Bu? Allah itu ya Allah. Allah itu ya Allah. Manusia ya manusia. Berbeda. Dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Aku jelaskan dulu. Kau tenang. Ya berbeda lah, Bu. Makanya saya tanya, Ibu jawab Allah Tuhan. Allah ya Allah, oke. Manusia ya manusia. Allah itu apa? Berbeda. Allah ya Allah. Ya, Allah itu apa? Allah. Kalau manusia Allah manusia. Tetapi nah, Allah itu apa, Bu? Allah itu Tuhan apa sepeda motor? Allah itu Tuhan atau sepeda motor, Bu? Ibu udah menjelaskan Allah tadi Allah itu apa yang ditanya. Ibu jawab itu aja dulu. Allah itu apa? Iya. Allah itu merujuk kepada sesembahan. Kalau kami Allah itu kan sesembahan. Kalau sesembahan itu Tuhan atau bukan? Proper name. Sesembahan itu Tuhan atau bukan, Bu? Kalau kami Allah itu merujuk kepada Sang Pencipta. Bu, itu yang kami sembah. Itu Tuhan atau bukan? Maha Pencipta itu Tuhan atau bukan, Bu? Maha Pencipta itu Tuhan. Macet. Yesus, gini Bang, kau harus bisa bedakan Allah apa, Ibu Tuhan apa, Ibu, supaya Ibu jawab dulu. Tumbang tindih. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu kan dia sesembahan ya, merujuk kepada sesembahan. Kalau Tuhan, itu juga kan merujuk kepada Sang Penguasa. Jadi Ibu coba Ibu buka KBBI Tuhan itu apa? Silakan buka, Ibu. Kita bicara dalam bahasa Indonesia, Bu. Tuhan itu apa dalam bahasa Indonesia? Buka Bu. Jangan lari, Bu. Tuhan itu apa, Bu? Jangan lari, Bu. Buka, Bu. Buka, Bu. Menambahkan Tuhan itu apa, Bang Gembel ya? Bisa izin? Ya, silakan. Itu Pak, kalau Tuhan itu gelar ya. Firaun, Pilatus, Herodes, Guru. Bu baca dalam KBBI, kita bicara bahasa Indonesia, sandarannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya Bu ya. Ya, kita bicara dalam bahasa Indonesia, Bu. Jadi bicara itu landasannya Tuhan dalam arti bahasa Indonesia itu apa? Untuk bisa diakui dan ditaati secara seksama dan bersama-sama itu tentu menggunakan kaidah yang sudah diakui sama-sama, dalam hal ini bahasa Indonesia. Yang tadi saudara saya macet kan kabur dia itu. Lihat tuh. Kabur. Baru menyampaikan satu ayat. Kabur ya. Aduh, belum saya bawa Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Waduh. Katanya di situ Yesus mendiamkan orang badai, maka dia disebut Tuhan. Padahal di sini jelas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang kumaksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus. Iya. Tadi sudah macet dipaparkan. Langsung kabur. Guys, Tuhannya tertidur itu gimana ceritanya? Tuhan tertidur. Iya. Ngantuk ya Tuhan. Tapi saya menyampaikan lanjutan dari Bang Gembel tadi, membawakan Bilangan 23:19 bahwa Allah itu bukan manusia, juga bukan anak manusia. Ditegaskan lagi di dalam Hosea bahwa sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu. Jadi Allah ini bukan manusia yang suci di tengah-tengah kita. Ketika ini
data disampaikan, artinya kan membuktikan bahwa Yesus ini bukan sebagai Allah, Bu. Kalau Ibu mengatakan hakikatnya Yesus ini Allah itu sendiri, kan kocak, Ibu. Kesempatan si John lari. Aduh, tadi triknya hebat ya. Si John orang kali ini istrinya ini, Bang. Istrinya ini biar kabur, dia malu kan. Ini istri si John ini. Lagipun gini loh, pertanyaan teman-teman Kristen ini lucu-lucu. Pertanyaannya gini, kamu taat kepada Allah atau kepada Al-Quran? Sebentar dulu, kamu ini dapat pertanyaan seperti ini untuk apa? Kalau hanya sekedar mencari remisi. Kamu tahu tidak bahwa tanpa adanya Al-Quran, tidak akan kami mengenal Allah itu siapa? Si John udah bubuk di sini, jadi dia kasihan. Diambil alih sebentar, baru dia kabur. Berkesempatan si John lari. Tapi masih netral Pak John tadi itu bisa mengakui, Bang Jinas. Pak John itu sudah mengakui bahwa ternyata penyalipan itu inisiasinya bukan Bapak, inisiasinya adalah iblis. Tanpa adanya iblis, dari manapun di sudut pandangnya dari Bible itu adalah karya iblis. Nggak bisa dielakkan. Itu tadi yang saya narasikan. Kenapa mereka mengumumkan itu seolah-olah karya Bapa? Karena ada kepentingan di dalamnya yang tidak ada hubungannya dengan penyaliban itu sendiri. Iya, begini, Ini kan penyebabnya mereka mau memutar-mutar penyaliban itu seolah-olah seperti terlihat karya Bapa. Karya Tuhan. Padahal itu karya iblis. Ini yang tadi poinnya di sana. Maka dia kelojotan waktu saya bernarasi tadi. Iya. Ya lanjut. Iya, makanya tadi Bang begini, tadi itu kan ayat-ayat yang dia baca itu, ayat-ayat itu yang muncul setelah penyaliban. Nah itu makanya saya tadi ngotot di situ, saya bilang ini kamu ini ikuti siapa? Ikuti perkataan Yesus atau perkataan Markus atau apa yang muncul setelah penyaliban. Nah gitu kan. Nah, makanya saya bilang di Yohanes 8:44 itu Yesus yang ngomong, iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau orang membunuh maka bapaknya iblis. Itu kan Yesus yang ngomong. Kamu mau ikuti yang mana? Dia balik lagi. Ini kan kata Markus kok. Konsisten dong. Mau ikuti yang mana gitu. Kan gitu. Iya. Mereka ini gitu, Bang. Mereka ini inkonsisten. Ketika dikatakan pure murni kehendak Bapa, mustahil itu dikatakan kehendak Bapa karena tidak mungkin yang namanya orang benar itu dikehendaki kematiannya oleh Tuhan. Kan Bible sendiri mengatakan itu di Amsal 6 nomor 16. Ya, secara logika saja tidak mungkin Bapak dengan iblis satu misi, satu visi, satu kehendak. Mana mungkin bisa dicampur aduk antara kehendak Bapak dan kehendak iblis. Ya iblis, ya iblis. Bapak ya Bapak. Mana mungkin satu visi, satu misi iblis dengan Bapak. Ini loh secara logika saja nggak masuk itu. Apalagi kita lihat dari sudut pandang Bible itu sendiri. Maka jelas di sana adalah yang menyatakan itu adalah karya iblis, bukan karya Bapa. Karena Yesus sendiri telah mengatakan siapa yang ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapaknya. Enggak gini Bang, ini kan jadi rame ini Bang. Karena yang menyatakan siapa? Yang menyatakan Edis. Nah ini kan seharusnya kalau mereka mau protes ke Edis gitu. Iya, memang data ini gitu. Sudah sering kita bahas. Kenapa tidak viral? Karena kita sendiri dari kalangan Muslim. Ketika ini keluar dari Kristen itu sendiri, maka ini jadi viral. Sebenarnya ini sering kita bahas Bang Suma juga dari dulu sering membawakan membawa materi ini, tapi kenapa tidak viral? Karena datangnya dari Muslim itu sendiri, bukan baru ini materi ini, lama sudah sering dibawakan Bang Suma juga. Ya Bang Jinas izin. Ya Veritas celaka malam. Malam Ustadz, kebetulan di Jambak jadi saya naik aja. Edward. Iya. Oh sorry. Hampir sama suaranya sama si Ustadz Mifa ya, sahabat Mifa itu. Bukan. Saya masih muridnya. Edward. Selamat malam. Oh iya Edward, selamat malam. Bang, lanjut.
Ya, jadi bagaimana tanggapan saudara kita Kristen Bang Veritas sama Bang Edward ketika ada saudara Anda yang Kristen, dalam hal ini Edis, dan tadi diwakili oleh Pak John namanya. Mereka mengatakan hal yang sama, bahwasannya kehendak pembunuhan terhadap Yesus ini adalah inisiatornya iblis. Silakan ditanggapi. Oke, kalau saya duluan izin ya, begini Bang. Ini viral karena Edis. Maksud saya Edis itu siapa sih gitu, sehingga ya harus kita tanggapi berlebihan. Jadi kalau menurut saya Edis juga cuman bisa bisa banyak framingnya, mencari kelemahan dari segi bahasa, jadi tidak penting itu, yang jelas ingat loh Bang, saya lupa ayatnya tapi nanti saya cari cepat ya. Sebelum penyaliban, lama sebelumnya Yesus berkata, baiklah kita kembali ke Yerusalem, sebab ada tertulis anak manusia akan diserahkan dan disesat. Jadi Yesus tahu bahwa penyaliban itu, kalau kita bilang karya iblis, itu Edis lagi dalam kesesatan yang nyata Bang, gitu. Jadi itu tanggapan saya, karena dokumen yang merujuk pada itu pun ada. Silakan Bang, ditanggapi. Ya, kalau Bang Edward bagaimana Bang? Itu sebetulnya bukan karya iblis, tapi memang di setiap kebenaran iblis selalu tidak suka dengan hal-hal kebenaran. Jadi peran iblis selalu hadir untuk membatalkan kebenaran, karena dia tidak senang dengan kebenaran. Enggak, gini bang, bukankah hasil dari pembunuhan ini menjadikan kebenaran di dalam iman Anda? Bodohnya dia tidak tahu itu justru menjadi kebenaran. Begitu. Padahal saya, bukankah hasil bermupakatan ini, hasil dari kejahatan ini menjadikan kebenaran di iman Anda? Iya, kehendak Tuhan kan berbeda dengan rancangan iblis. Nggak menjawab. Saya tanggapi Bang, gini Bang. Itu yang menjadi dalil Anda untuk membawa kita ke logika ya. Sebenarnya kalau menurut saya jawab pakai logika. Abang tahu kenapa iblis tersesat? Apakah Allah tidak tahu bahwa dia akan menolak ketika disuruh sujud menyembah Adam? Apakah Allah tidak tahu bahwa skenario itu akan terjadi? Seperti itu Bang. Jadi dengan akal kita yang tidak sempurna, kita mencoba untuk masuk ke ranah sang pemilik maha akal itu. Tidak masuk Bang. Bang, gitu. Bang ya. Bang slow profil, Silakan. Saya izin Abang tampilkan Yohanes 8:44 Bang. Yang dibaca rame-rame. Yohanes 8:44 aja biar. Bang Veritas ini udah tahu sebetulnya Pak. Iya, biar kita lihat kan. Nggak apa-apa. Ujung deh. Enggak, kalau saya boleh bernarasi ya. Lanjut. Sambil saya menampilkan data, lanjut. Iya, makanya dari tadi saya bilang kan. Kalau kita lihat dari asal daripada penyaliban ini adalah hasil dari bisikan iblis. Pertama yang memulai ini dia memasuki Yudas. Dan ini sudah diketahui oleh Yesus sendiri, betul, sudah diketahui oleh Yesus, karena dia telah mengatakan sebelum jauh-jauh ini terjadi dia sudah mengatakan itu, bahwa di situ jelas di Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih kamu yang 12, satu di antara kamu adalah iblis. Ketika mereka memakan berjamuan malam di Yohanes 13 nomor 2, maka iblis itu datang membisikkan kepada Yudas anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Itu tentang Yudas. Kita lihat tentang para imam, karena di sini banyak ada beberapa oknum atau pribadi golongan yang terlibat, di antaranya adalah imam-imam kepala juga. Di manakah imam-imam kepala? Apakah Yesus tahu bahwa imam-imam kepala ini juga mau membunuhnya? Ya tentu tahu dia. Dia tahu juga.
Tapi disinilah dia mengatakan yang dikutip oleh Abang Gembel tadi, Gembel Elit, Yohanes 8 itu jelas. Siapa yang ingin membunuh aku, di iblislah yang menjadi bapaknya. Kalau itu poinnya ya, tapi dengan ayatnya saya bisa baca juga. Iya. Kalau yang menjadi bapakmu adalah Allah, maka kamu mengasihi aku. Tetapi kamu ingin membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Mulai dari di sini jelas bahwa Yesus sudah tahu bahwa imam-imam kepala juga ingin membunuh Yesus. Ini terbukti di Yohanes 18 nomor 6. Antara Yudas imam-imam kepala dan di situ ada eksekutornya adalah tentara Romawi. Mereka bersekutu di sini untuk menangkap Yesus. Yohanes 6:18. Mereka mendatangi dan ketika Yesus berkata, kalau aku nanti menciumnya, itulah dia. Maka mereka menangkap Yesus. Dari hasil penangkapan ini mereka berhasil untuk mengeksekusi anak manusia ini. Maka dari tadi saya bilang ini adalah hasil daripada permufakatan jahat. Hasil dari permufakatan jahat antara iblis dengan manusia untuk membunuh anak manusia ini. Sehingga menghasilkan juga kesalahan ataupun pelanggaran hukum Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, janganlah kamu membunuh orang yang benar. Aku Elohim tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tetapi sementara ada kelompok lain yang ingin memasukkan kepentingannya di atas penyaliban itu. Ini ajaran yang datang dari belakangan. Setelah tragedi ini terjadi, maka ada sekelompok manusia dengan surat-surat yang ditulis belakangan mengkait-kaitkan antara penyaliban dengan kepentingannya penebusan dosa di sana. Padahal kalau kita konstruksikan di situ penyaliban itu terjadi pure di tengah-tengah Bani Israel. Mereka tidak pernah meyakini ataupun mengimani penebusan dosa dengan darah manusia. Ya, tetapi silakan. Belakangan ada yang menulis kitabnya mengkait-kaitkan dengan penebusan dosa di tiang kayu salib setelah tragedi, jauh setelah tragedi ini terjadi. Inilah yang mereka dasarkan tadi. Saya katakan tadi, mereka ada kepentingan di sana untuk meletakkan dasar iman mereka di atas pelanggaran hukum Tuhan. Ya. Dengan mengambil keuntungan ataupun mengatakan bahwa dosa mereka telah ditebus, padahal itu tidak kaitannya sama sekali. Lanjut tanggapi. Kalau ada mau mengatakan itu adalah kehendak Bapak, silakan Pak Nanda bernarasi disertai dengan data seperti yang saya narasikan. Silakan. Siap. Terima kasih Bang Jinas. Izin sebelum ditanggapi Bang Edward, saya sapa tamu dulu. Pak DRC Melon, selamat malam atau assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Allah. Iya Bang. Iya siap. Di mute dulu Bang. Meramaikan Bang Edward. Siap. Silakan Bang Edward tanggapi. Bang Edward. Iya, oke. Jadi iblis memang ingin membunuh Yesus. Dan kehendak Bapa berbeda dengan iblis. Jadi kalau iblis motivasinya lain, kehendak Bapa beda lagi. Bang Slow, saya minta tampilkan ayat itu Yohanes 8:44. Oh iya, siap. Biar dibacakan kepada dia supaya kita lihat mana kehendak Bapak, mana kehendak iblis. Oh iya Bang Elit, sabar dulu biar Bang Edward selesaikan dulu. Iya. Silakan dilanjut Bang Edward. Lanjutkan aja Bang, nanti kita tampilkan ayatnya. Jadi iblis itu memang dari dulu bahkan sampai sekarang setelah Yesus dan sampai sekarang pun iblis tidak menyukai kebenaran begitu. Oh iya. Kan ada itu Pak,
bahwa di dalam Amsal 6 nomor 16 itu Tuhan itu tidak menghendaki orang benar itu disalahkan. Benar Pak ya? Iya, kalau orang benar disalahkan ya Tuhan tidak menghendaki. Nah, itu pun juga berlaku tidak kepada Yesus? Kalau Yesus kan untuk penebusan dosa, beda lagi. Oke, saya baca Pak ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi 7 perbuatan yang dibenci Tuhan itu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atau menumpahkan darah, Pak? Iya, yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, iya berdosa lah. Enggak, Tuhan tidak menghendaki itu. Nah, kalau memang Tuhan tidak menghendaki itu, ketika darah Yesus ini tumpah, siapa yang menghendakinya, Pak? Beda dengan Yesus, karena Yesus kan misinya untuk menebus dosa manusia. Jadi beda konteksnya. Bukannya Yesus Oke, berarti kita maju ya, kita maju berarti apa kaitannya penebusan dosa dengan penyalibannya? Itu kita cari di sana. Materinya di situ ya. Lanjut. Saya mulai bertanya kepada Anda, Bang. Kalau itu Anda mengatakan bahwa itu adalah kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia. Sebenarnya apa sih penyebabnya orang Bani Israel ini mau membunuh Yesus? Karena peristiwa ini kan terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Di sini pure terjadi di tengah mereka, tidak ada orang lain, hanya mereka dengan orang Romawi. Di sini, tolong tunjukkan datanya bahwa mereka mau membunuh Yesus ini, mau membunuh Yesus. Jangan dulu ke penyalibannya. Mereka apa penyebabnya mereka mau membunuh Yesus? Apakah mereka menemukan di kitab mereka ada nubuatan? Apakah ada mereka menemukan di kitab mereka ada seperti ayat-ayat yang mengatakan penebusan dosa? Silakan. Iya, ini kan salah satu keinginan iblis. Salah satu keinginan iblis yang motivasinya untuk membunuh saja. Kuasa kematian kan ada di iblis. Jadi iya, kita kan Bang mau mensinkronkan antara dogma Anda. Kita mau mencari di manakah masuknya dogma ini. Dogma yang mengatakan adalah pembunuhan anak manusia ini ada hubungannya dengan penebusan dosa di tiang kayu salib. Ini yang kita mau cari, Bang. Kalau Anda bisa membuktikan itu, baru nanti yang kita di sini dapat poin. Di sini, berarti penyebabnya di Bani Israel itu mereka percaya ada nubuatannya, mereka percaya, maka mereka memakai itulah untuk penyaliban itu. Atau ada penyebab lain. Sehingga nanti biar jelas bahwa ajaran ini yang dimasukkan dogma ini berarti datang dari belakangan. Saya tidak menyalahkan itu, Bang. Saya tidak menyalahkan bahwa Anda telah memasukkan dogma ini ke dalam penyaliban tanpa dalil. Dalil-dalil yang Anda datang belakangan. Ya, iya, saya juga melihat itu di dalam kitab Anda. Tetapi kalau kita rekonstruksi penyaliban ini kembali pure, kita tengah-tengah masih di tengah-tengah Bani Israel, apakah mereka mempercayai, apakah mereka penyebabnya mereka membunuh Yesus ini ada hubungannya dengan penebusan dosa? Ini yang kita mau cari, Bang. Anda makan mengatakan itu. Dari tadi saya dengar bahwa rencana Allah itu adalah untuk penebusan dosa di tiang kayu salib. Maka Anda buktikan di tengah-tengah tragedi ini. Coba Anda cari di mana di situ ada hubungannya dengan karya Bapak ini adalah dengan penebusan dosa di tiang kayu salib. Tentu ini tak akan terjadi di kitabnya Bani Israel. Karena kitab-kitab Anda itu ditulis setelah tragedi ini terjadi 60 tahun, 70 tahun. Baru ditulis kitab-kitab Anda itu, kitab yang Anda namakan itu adalah Bibel.
perjanjian baru. Sedangkan yang mereka pakai saat penyalipan itu adalah kitab yang ada di perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Mereka itu hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Itu loh, harus kita bisa buktikan. Kalau kita iman kita itu kita sandarkan, harus kita buktikan dari mana dasar iman itu ada. Silakan jawab, lanjut. Ya, berhubung saya kebetulan di luar ini, saya belum bisa tampilkan data. Yang pasti ada datanya, ada beberapa ayat di kitab perjanjian lama, nubuatan kedatangan anak manusia untuk penebusan dosa. Tapi itu tadi 25. Saya 25 maksudnya. Lagi di luar ini, jadi susah untuk tampilkan data. Oke, siap. Tapi izin Pak, saya menyampaikan satu data di dalam perjanjian baru itu dikatakan begini. Mereka membuat suatu rencana untuk menipu dan menghabisi Yesus. Itu kira-kira itu firman dari Tuhan atau kehendak Tuhan atau itu kehendak orang lain, Pak? Di dalamnya kan ada penerangkan tentang rencana iblis. Jadi kesimpulan dari rencana pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana iblis, begitu? Tapi motivasinya cuma ingin membunuh saja, begitu. Sedangkan kehendak Bapa beda untuk penebusan dosa. Jadi terjadi tidak Pak pembunuhan itu? Iya terjadi. Artinya kan yang terlaksana kehendak perencanaan pembunuhan atau kehendak perencanaan pembunuhan ini tidak terjadi. Apapun itu jauh sebelumnya memang sudah dinubuatkan untuk itu, dan iblis selalu. Artinya Bapak sedang mengatakan kalau itu sudah dinubuatkan sejak dahulu, artinya Tuhan menggunakan melaksanakan kehendaknya menggunakan proksi iblis. Oh enggak, beda. Karena begini, kalau iblis kan di mana ada kebenaran di situ, bukan itu saja. Oke, saya izin tampilkan ya datanya ya. Boleh. Biar saya tidak dituduh asumtif Pak, nggak enak soalnya. Iya boleh. Izin Bang Ines ya. Ya lanjut dulu ya, saya mau makan malam dulu. Oke siap. Teman-teman ya, ayo makan teman-teman. Ini yang, oh iya silakan Bang Ines. Ini yang saya katakan ke Bapak Edward tadi, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk menghabisinya. Ini kehendak dari Tuhan atau bukan? Iya, tadi sudah saya katakan tadi bahwa iblis selalu kehendak Tuhan toh. Kehendak Tuhan untuk penebusan dosa dengan caranya Tuhan. Nah, itu dia. Kalau ini memang adalah kehendak Tuhan, artinya kan Tuhan sedang melaksanakan kehendaknya menggunakan proksi tangan-tangan orang-orang Yahudi yang dirasuki. Perlu diketahui bahwa iblis selalu ada setiap saat di mana ada pemberitaan kebenaran, iblis selalu ada dan selalu ingin membatalkan. Begitu. Membatalkan jadi apa? Membatalkan kehendak Tuhan. Rencana kebenaran itu. Membatalkan kehendak Tuhan atau tidak membatalkan kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan dia tidak bisa batalkan.
Oh, tidak bisa batalkan. Iya, betul. Yang menghendaki pembunuhan ini di sini, ini rencana dari Bapa, kehendak Bapa Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan ya untuk penebusan dosa. Bukan, yang saya tanya di sini, di yang tertulis ini Pak, Matius 26 nomor 4. Yang bunyinya? Ini, mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Oh iya, enggak masalah. Ini kan cerita tentang iblis yang turut apa? Turut ingin membunuh Yesus dengan motivasi yang berbeda dengan kehendak Allah, begitu. Justru motivasinya menjadi berkat bagi orang Kristen. Artinya iblis juga berkeinginan untuk menghabisi Yesus atau tidak berkeinginan? Berkeinginan, tapi memang begitu. Kerjaan iblis kan begitu. Dari dulu hingga sekarang, bahkan hari ini pun, ketika ada kabar gembira, berita kebenaran, iblis tidak senang, begitu. Iya. Yang tadi dipaparkan oleh saudara saya, bukankah Yesus sendiri yang memilih ke-12 muridnya? Dan Yesus juga mengatakan bahwa salah satu dari 12 ini adalah iblis. Benar itu Pak? Yang dirasuki iblis itu yang ya itu kan makanya kita selalu waspada dengan rancangan iblis. Nah, pertanyaannya secara garis besar, Yesus ini terbun-bun atau tidak terbun-bun? Iya kan sudah terjadi. Iya, artinya kan kehendak dari iblis ini terlaksana atau tidak terlaksana? Motivasinya kan saya beda. Saya gunakan keinginan lah. Saya tidak gunakan kehendak. Kalau kehendak itu lekang dengan kata Tuhan. Saya tanya ke Bapak, keinginan iblis untuk menipu dan menghabisi Yesus ini terlaksana atau tidak terlaksana? Sebetulnya bisa dibilang tidak terlaksana karena kan tidak. Tapi yang terjadi kehendak Bapa di surga. Kalau iblis nggak ada pengaruhnya, cuman dia tetap menginginkan kehancuran buat Yesus. Bukan masalah kehancuran di sini Pak. Di sini diksinya tertulis menghabisi, membunuh. Kehancuran kan salah satu tujuannya itu membunuh. Iya, yang saya tanya keinginan iblis di sini. Keinginan iblisnya di sini ini terlaksana tidak Yesus ini kehilangan nyawa? Karena itu tadi iblis cuman ingin Yesus mati dengan motivasi yang berbeda dengan Bapa di surga. Gitu. Pertanyaan yang umum secara garis besar, mati tidak Yesus? Iya mati, betul. Nah, artinya kan keinginan iblis terlaksana. Iya, tapi kan motivasinya berbeda.